Kan wasit utama kan semua keputusan kan ada di wasit. Wasit utama. Iya. Saya kan takut salah Mas. Jadi habis selesai kan saya agak mangkel ke kakak senior, soalnya saya kan kenapa kok ditaruh di tengah, katanya kakak senior itu nggak apa-apa belajar. Saya kan awalnya nggak mau tapi dipaksa. Jadi pas habis itu saya nangis saya. Ini menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini masih bersama dengan perempuan yang berani terjun ke dunia sepak bola. Nah, ini bukan bersama dengan pemainnya, tapi saya bersama dengan wasit perempuan dari Pamekasan. Ini menarik ini. Di sini udah ada Mbak Ririn. Mbak Ririn namanya ya? Siapa sih nama panjangnya sebenarnya? Ririn Mainawati. Ririn Mainawati. Berarti lahir bulan Mei ya? Iya. Gampang sekali karena ada orang yang bernama Aprilia lahir bulan April. Enggak tentu juga Mas. Enggak tentu ya. Berarti saya sekarang bisa meramal kamu lahir bulan Mei. Ya, Ririn ini memiliki lisensi wasit C3. Jadinya sudah punya hak untuk menjadi pengadil lapangan hijau di tingkat kabupaten. Ya, bisa cerita nggak? Gimana sih kok bisa ngambil kursus kepelatihan ini? Ini yang tahun 2020 November itu kan ya? Iya, 2020. Gimana ini ceritanya? Coba cerita. Awalnya kan dulu saya di atletik. Oh, memang olahragawan awalnya, suka olahraga. Latihannya itu biasanya di SMA 3 Mas. Di SMA 3. Barengan sama klub HW. Klub HW. Ada salah satu pelatihnya itu namanya Pak Eko. Kebetulan kan di atletik kan umur saya kan nggak masuk buat ikut event di luar. Jadi Pak Eko itu nawarin, tapi bukan nawarin jadi wasitnya yang pertama. Ikut sepak bola wanitanya. Ikut sepak bola wanita awalnya. Nah, terus waktu diajak gimana ya? Tertarik saya Mas, pengen ikut. Tertarik nih ya? Tertarik. Terus kenapa kok bisa tertarik? Kan basicnya kan di atletik. Atletik itu di kelas apa itu? Di lari pernah, sama lompat jauh, lompat tinggi. Lompat jauh jangkit. Oh, jauh jangkit. Estafet juga pernah. Estafet juga 4 kali 100. Oh, itu sampai di event apa dulu? Pernah ikut kejuaraan apa aja waktu itu? Nasional pernah ikut. Di apa? Jatim Open di nomor lompat jangkit kalau nggak salah. Oh, memang basicnya olahragawan, tapi bukan sepak bola ya? Bukan sepak bola. Terus kenapa kok tertarik dulu pengen jadi pemain sepak bola wanita ya? Waktu itu ya? Pengen nyoba aja. Pengen nyoba? Iya. Berarti ini coba-coba ini? Pengen nyoba aja. Iya, pengen nyoba aja. Terus akhirnya kan diajak nih, gimana kelanjutannya ceritanya? Pas kan nggak ada kabar lagi tentang sepak bola wanitanya. Pas Pak Eko itu menawarkan jadi wasit gitu, ada pelatihan wasit, suruh ikut itu, jadi saya ikut. Jadi ikut. Ini sepak bola wanita gak jadi, terus kenapa kok tertarik? Kan bedanya. Beda dalam artian sama-sama dunia sepak bola, tapi beda tugasnya, tupoksinya kan beda. Kenapa kok bisa? Kalau awalnya katanya Pak Eko, kalau jadi wasit enak, kemana-mana dibayar daripada jadi pemain gitu. Itu, ya ini simpan dulu ya. Katanya di awal ini kayak orang deketin agar dia mau ngelakuin itu gitu. Kayak contoh dalam artian, ayo kamu kerja di saya, nanti gajinya sekian gitu. Iya. Nanti saya akan tanya apa seperti itu gitu. Nanti tapi habis itu kan tertarik dengan bahasa kayak gitu. Ya. Terus
bilang ke orang tua gimana waktu izin? Ya bilang mau ikut PASI gitu mas. Gak nanya orang tua waktu itu langsung? Nanya. Atau langsung setuju atau nanya dulu atau gimana? Enggak langsung gitu. Gimana ceritanya ini? Iya soalnya kan kalau jadi wasit sepak bola kan takut kenapa gitu. Kenapa gimana? Kan kalau mimpin ada salah-salah takutnya kayak penonton apa emosi orang tua iya, kayak gitu waktu takut. itu. Nah, terus sempat terpikir kayak gitu nggak di awal pas mau ikut itu? Saat orang tua bilang kayak gitu gimana? Iya sih mas, tapi tetap aja ikut. Tetap aja ikut. Kok bisa diizinin akhirnya gimana? Udah langsung aja saya ikut mas. Langsung aja ikut. Oh iya, berarti ikut terus. Tapi pas diizinin juga. Akhirnya diizinin. Oh dari nekat terus diizinin. Kenapa sampai nekat? Pengen nyoba saya. Pengen tahu. Iya. Setelah dilalui ikut 3 hari waktu itu ya? Apanya pelatihannya? Satu minggu. Nah, setelah ikut 1 minggu itu gimana yang dirasakan? Sesuai ekspektasi ke atau kok gini ya gitu atau apa gitu atau hal yang beda saat dilalui itu? Kok berat gini? Kok jadi sulit kayak gini atau apa? Enggak. Gimana mas ceritanya pas ikut? Gimana? Cuma yang pas kalau pas kelas pembahasan peraturan itu kan agak bingung tadinya. Oh soal law of the game-nya itu. Ya, kan saya kan basicnya bukan di sepak bola, jadi kan agak belum memahami yang mana offside, terus mana pelanggaran berat, ringan. Banyak belajar juga. Masih banyak belajar juga. Cepet memahaminya nggak waktu itu? Atau merasa, loh kok ini bukan dunia saya gitu waktu itu? Ya, agak susah sih mas. Susah ngertinya. Soalnya nggak paham. Apa yang akhirnya membuat kamu dari materi yang sangat susah, yang membuat kamu tetap menuntaskan kursus tersebut? Apa dulu waktu itu? Semangatnya apa? Kok saya harus tetap menyelesaikan kursus ini gitu. Walaupun materinya sulit atau apa? Saya pengen mencoba. Terus pengen mencoba. Oh, ini ternyata sahabat Hafiz bahwa ternyata semangat dan berulang kali walaupun mencoba berat, dicoba akhirnya juga selesai juga. Iya. Kelar juga ini. Harus dilewati. Atau ada penyemangat waktu ada penyemangat hal yang lain gitu? Gak ada waktu itu. Ada. Terus setelah lulus jadi wasit ini butuh berapa lama terus langsung mimpin pertandingan? Butuh berapa lama ya? Lupa. 1 bulanan kayak. 1 bulan langsung ada. Pernah nyoba mimpin. Apa itu waktu itu? Pertandingan apa? Lupa. Iya. Apa usia? Cuman persahabatan atau akademi persahabatan aja ya. Pengalaman pertama gimana? Tentu kan beda nih materi yang tadi kelas yang beda. Gimana pengalaman pertama? Deg-degan saya mas. Deg-degan gitu. Gimana ceritanya pas pertama ini? Nggak pede. Pas berdiri aja saya pokoknya nggak pede mas, malunya mau jalan ke sana malu. Diem di tengah yang di lingkaran itu langsung? Enggak kan saya di pinggir. Oh waktu pengalaman pertama itu asisten wasit. Saya milihnya emang. Iya. Oh iya. Berarti loh kalau nggak gerak offsetnya gimana? Enggak gerak. Tapi yang pas gerak itu saya malu, nggak pede gitu. Iya. Pernah di pengalaman pertama tentu kan tidak akan langsung sempurna. Iya. Ingat nggak kesalahan apa aja yang dilakukan waktu itu dan gimana respon pemain, pelatih atau supporter atau apa? Ya pertama masih
salah. Apa yang salah waktu itu yang diingat? Pas bola keluar kan harus lari ke lurus gawang ataupun Pemain terakhir. bukan yang pas bola keluar gawang tuh mas harus ngikutin bola. Iya. Buat ngarahnya kemana saya nggak nganu, cuma fokus ke pemain belakang aja. Oh iya, paham. Berarti sering di situnya Ya, waktu itu ya. Pernah nggak waktu itu harusnya pelanggaran tapi nggak kamu pelanggaran atau Ya. tidak pelanggaran ya? Gimana responnya? Soalnya kan kadang bingung mas buat nentuin itu pelanggaran apa enggak. Soalnya katanya saya semuanya kasar. Berarti ini tipikal cewek yang tidak suka kekerasan ya. Tapi responnya penonton sih cuma nggak apa-apa, biasa wanita belajar gitu. Ngerti? Dia dicemooh nggak sama supporter atau apa orang gitu? Enggak. Jadi wasit perempuan. Enggak. Berarti nggak dapet rintangan di situ, nggak ada hadangan di situ. Nggak ada hadangan, tapi kalau pas bener sih penontonnya maklumin, tapi sayanya yang nggak enak sendiri kalau salah gitu mas. Oh, jadi kayak loh saya kok salah gitu. Ya, sayanya yang nggak enak. Pernah nggak kesalahan kamu sampai fatal jadi gol? Maksudnya contoh nih, ini harusnya pelanggaran, nggak pelanggaran tiba-tiba gol gitu. Pernah kayaknya mas. Pernah kayaknya? Gimana itu? Nggak diprotes nggak? Diprotes, tapi kan pas protesnya orang-orang kan jauh, jadi nggak didengerin sama saya. Kayak gitu. Dan kamu juga asisten wasit. Maksudnya dalam artian biasanya langsung ke wasit yang menentukan dulu gitu. Ke wasit utama ya protesnya waktu itu. Apa langsung ke kamu? Ini nggak pas protes nyamperin, cuma gimana sih? Oh, Bisa cuman gitu, gitu ya. ya. Iya. Pernah nggak pengalaman protes tapi sampai disamperin? Enggak. Nggak pernah. Berarti masih dimaklumi. Iya. Masih dimaklumi. Iya. Selama memimpin pertandingan, udah pertandingan apa saja nih yang sudah pernah dipimpin? Ajang, perlombaan apa gitu, turnamen apa, kompetisi apa? Van Liga yang usia umur Liga. Iya, anak-anak kecil itu mas. Oh, kompetisi yang Iya. ASKAP yang ngadakan itu. Oh, Iya. itu yang pernah. Pas pernah Kompetisi internal. nyoba itu, pas Madura uji coba dengan mana? Dengan mana? Lamongan apa mana itu? Oh, yang kemarin, yang terakhir. Ya. Yang pasti. Oh, di Pemlingan. Iya. Pernah juga Madura Pernah. United. Gimana nih? Ini kan levelnya Liga 1 nih. Apa tuh namanya? Tim yang sudah dipimpin oleh wasit-wasit yang sudah expert. Gimana waktu itu pas memimpin, pertama kali disuruh memimpin wasit Madura United gimana? Saya aja nggak yakin mas. Gak yakin. Terus yang meyakinkan kamu siapa? Komwas sama teman-teman saya nggak bisa, namanya juga belajar gitu. Nah, saat mimpin gimana nih? Saat mimpin gitu, nervous gak waktu itu? Pasti mas, pasti nervous. Di kelas Madura lagi. Senang tapi bisa mendapatkan kesempatan jadi wasit Madura United. Sempat foto-foto sama pemain juga. Enggak. Foto sama siapa itu? Siapa? Lupa namanya. Pemain asing atau pemain lokal? Pemain lokal. Pemain lokal. Siapa dah namanya? Ada kurus tinggi. Tapi senang dengan pengalaman itu. Ya. Nah, yang paling tidak terlupakan selama memimpin pertandingan apa? Pertandingan. Yang paling sulit dilupakan atau yang paling dikenang gitu? Ada pas mimpin. Kalau pas event apa gitu saya lupa. Saya dipaksa jadi wasit tengah mas. Terus? Saya kan nggak tahu. Tapi saya tetap jadi wasit tengah. Jadi Tahu nggak tahu saya tetap di tengah. apa yang membedakan antara jadi asisten wasit sama wasit utama? Kalau wasit utama kan semua keputusan kan ada di wasit. Wasit utama. Iya, saya kan takut salah mas. Jadi habis selesai kan saya agak mangkel ke
ke kakak senior, soalnya saya kan kenapa kok ditaruh di tengah, katanya kakak senior itu nggak apa-apa belajar. Saya kan awalnya nggak mau tapi dipaksa, jadi pas habis itu saya nangis Nangis. nangis saya. Ini menarik ini. Ini menarik. Ya. Berarti habis Habis itu saya nangis. pas di lapangan atau di mana? Apa langsung peluit panjang nangis? Ya habis peluit saya di pinggir pas nangis. Itu waktu di lapangan mana itu? SMA 3. Di SMA 3. Ya. Iya. Apa kata teman-teman yang lain dan Kalau kan penontonnya itu kan tahu kalau saya nangis, enggak maklumin, nggak apa-apa, cuma belajar, namanya cewek gitu. kamu nangis waktu itu karena sering melakukan kesalahan atau gimana? Apa yang membuat kamu waktu itu sampai meneteskan air mata? Yang pas nangis, cuma saya itu pas dipaksa sama kakak senior, saya nggak mau, tetap dipaksa. Pas ada salah-salah kan pastinya mas, jadi saya ngerasa agak enak, pokoknya saya kurang pede. Jadi pas itu berarti ada juga ya, saya baru tahu wasit itu sungkan gitu lah. Iya. Ini kan biasa mas, cewek. Iya. Repot kalau bicara sama cewek harus ini. banyak belajar. Kadang kalau bicara sama cewek ini ada hukumnya. Selain juga harus minta dimaklumi, kadang walaupun salah harus benar. Iya mas. Cewek memang selalu benar. Iya. Sebelum ditutup nih, ada hal menarik yang dialami karena berhubungan dengan wasit. Katanya ngomong-ngomong tunangan sesama wasitnya. Iya. Iya. Gimana ini ceritanya ini? Ceritanya apa? Apa memang cita-citanya setelah jadi wasit tiba-tiba saya harus punya pasangan wasit? Enggak juga. Terus? Kebetulan aja mas dapatnya anak wasit juga. Bukan karena memang ini yang jadi motivasi juga. Enggak. Saya pas ikut pelatihan nggak kenal sama. Iya. Pernah mimpin bareng nggak? Pernah. Dalam satu pertandingan. Itu yang pas di SMA 3 kan bareng itu juga. Yang nangis. Iya. Kamu berpikir kenapa bukan dia gitu ya? Yang jadi wasit tengah aja gitu. Kan gantian itu. Oh gantian. Tapi kan kalau saya kan tetap di AWI terus biasanya. Tapi waktu itu dikasih pengalaman. Ya, dicoba di tengah. Nah ini yang saya ingin tahu, ini apa yang membedakan terakhir ini, apa yang membedakan antara berpasangan sesama wasit sama dengan yang tidak seprofesi menurut kamu? Ada sisi mendukungnya enggak dalam sisi profesinya kamu? Ada apa yang bikin semangat juga. Jadi menyemangat, jadinya kamu mau ke lapangan, mau ini, jadi dan terus meniti karir. Tapi enggak pas gara-gara ini dia. Cuman setidaknya ada bonus lah. Ya bonusnya. Bonus. Ada penyemangat. Ada rencana pengen, bukan soal sama dia, rencana pengen melanjutkan ke lisensi lebih tinggi enggak, level lebih tinggi enggak? Ada. Bukan soal jenjang Iya, untuk ikut C2. Iya. Ada. Udah masang target tahun berapa atau apa? Enggak, atau belum, masih ada keinginan? Belum tahu kapan, cuma pengen ikut aja gitu. Oh, pengen ikut aja. Ya. Udah bicara sama tunangan kalau mau ikut itu? Udah. Sudah. Tunangan support atau tunangan juga mau ikut bareng atau? Mana saya yang ngajak. Yang ngajak. Apa motivasinya kamu pengen sampai ke C2? Ingin belajar mimpin di Jawa Timur juga. Oh iya. Nggak cuma di kabupaten. Pengennya di Jawa Timur. Targetnya kamu apa sih? Apa memang pengen jadi wasit ke depannya atau seperti apa? Atau memang ada hal yang lain yang ditargetkan, yang dijadikan cita-citanya kamu nanti ke depan? Ada juga mas, nggak pas ke wasit. Apa? Gitu. Apa? Kalau boleh tahu nih ya. Apa? Belum tahu saya. Belum tahu. Iya, gak masalah.
tunangan akhirnya juga mau diajak untuk ikut C2? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Ya. Tapi gak apa-apa, terus semangat. Inilah perbincangan dengan Ririn soal kehidupan wasit. Ternyata jadi wasit saya baru tahu. Ternyata khusus wasit ini juga bisa juga jadi ajang cari jodoh. Enggak, ini sebatas jobnya saja. Itu Bukan bisa jadi penyemangat. ajang cari jodoh, Mas, kebetulan dapatnya itu. Tapi jadi penyemangat. Ya. Jadi penyemangat. Syukurlah. Semoga bisa segera. Amin amin. Ya. Sebelum ditutup, apa pesan Ririn bagi perempuan Madura? Jadilah wanita hebat, kuat dan tangguh. Kayaknya ini mau nyalon ya, sudah ada slogannya. Kayak lancar gitu, kayak udah bikin tagline tersendiri gitu. Bisa. Ya. Ya, sahabat Kamis, itu perbincangan antara saya dengan Ririn. Banyak hal yang bisa dipelajari dari hidup Ririn. Ternyata menjadi wasit itu tidak mudah. Menjadi wasit itu butuh mental yang kuat, butuh semangat ternyata. Walaupun Ririn juga sempat down, sempat juga nangis, tapi itu bagian dari perjalanan hidupnya Ririn yang akhirnya perjalanan itu bisa jadi pelajaran untuk bisa lebih baik. Sempat nggak pengen jadi wasit lagi. Sempat pengen jadi wasit, gara-gara itu yang nangis. iya. Tapi itu sebelum mimpin yang Madura United. Iya, Sebelum itu. Ini terbaik sekali sahabat Kang Office. Mungkin semoga di lain waktu bisa berbincang lagi. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Saiful Tahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.